Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita akan membahas tentang utang, impor, dan subsidi. Tetapi karena videonya bakal akan panjang, jadi kita akan fokus pada utangnya saja. Kemudian kita akan menjadikan tema-tema yang lain yang tadi saya sebut sebagai figuran. Baraya begini, banyak sekali di antara masyarakat dan khususnya pemerhati ekonomi yang melihat bahwa ada ancaman besar terkait dengan utang Indonesia yang semakin menumpuk. Misalkan sebelum-sebelumnya kita sudah dihebohkan dengan hutang Indonesia yang mencapai 4.000 triliun, tetapi kemudian masih naik lagi menjadi 5.000 triliun, dan terakhir ini ketika video ini dibuat tembus sampai 6.000 triliun. Banyak orang yang berpikir bahwa ini akan menjadi sebuah bencana yang besar, dan bencana besar itu bisa diproyeksikan kalau rumus yang tadi itu diturunkan, misal dengan menggunakan utang per kapita. Ini juga yang pernah disebutkan oleh Sandiaga Uno yang mengambil dari Ibu Sri Mulyani yang menyebut bahwa orang Indonesia itu setiap orangnya akan mendapatkan jatah utang 13 juta rupiah, dan bahkan ketika bayi yang baru dilahirkan dia sudah mendapatkan utang sebesar itu. Melihat data-data dan pernyataan ini, tentu saja banyak di antara masyarakat Indonesia yang panik dan kemudian skeptis tentang pikiran atau proyeksi masa depan Indonesia yang katanya akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi global. Baraya begini, sebenarnya orang-orang Indonesia itu zaman sekarang mayoritas tidak sengsara-sengsara amat, tidak jelek-jelek amat, sampai sejauh yang kita ketahui bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia adalah salah satu yang paling tinggi di dunia. Artinya daya beli masyarakat itu memang tinggi, HP juga sangat tinggi, motor juga sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa kita memang tidak berkekurangan. Tetapi karena kita sekarang hidup di dunia hiperrealitas, di mana kita bukan hanya bisa menerawang apa yang bisa kita lihat, tetapi kita bisa menggunakan otak, pikiran, lensa, kacamata orang lain untuk dijadikan sumber pemikiran kita, maka banyak di antara hasil pemikiran-pemikiran orang lain itu yang relevan atau tidak kita jadikan sebagai objek keluhan. Aduh, kita sekarang miskin, aduh negara kita nggak maju dan sebagainya. Padahal kitanya baik-baik aja, HP kita kemarin aja beli dengan edisi yang lebih bagus, yang lebih baru gitu. Banyaknya keluhan itu menyebabkan banyak di antara orang-orang Indonesia yang peduli terhadap ekonomi Indonesia berusaha untuk mengajukan solusi. Dan ada beberapa di antara solusi yang diajukan itu adalah solusi-solusi yang di luar konsensus, solusi-solusi yang dianggap sebagai gagasan ekonomi baru dan sebagainya. Nah, gagasan inilah yang kemudian lama-lama menjadi sebuah poros besar, dan orang-orang yang terlibat dalam poros itu kemudian menyalahkan pemerintah. Kenapa sih pemerintah nggak mau mencetak uang? Misalkan Indonesia sekarang mau bangkrut, utang udah sampai 6.000 triliun, tetapi boro-boro melakukan seperti itu, cetak uang aja nggak mau. Lihat Cina, lihat Amerika, lihat Taiwan, mereka adalah negara-negara yang sudah menerapkan MMT dalam artian mencetak uang dengan basis proyek dan lain sebagainya. Banyaklah ceritanya seperti itu. Di satu sisi yang lain, pemerintah nampaknya juga tidak bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat, dan ketika ada wacana ini, ada fenomena ini, ada gagasan ini, pemerintah seakan-akan bikin oposisi biner gitu, seakan-akan mereka menolak mentah-mentah kemudian tidak mau, dan ini akhirnya membuat masyarakat menjadi semakin kesal. Komunikasi yang gagal antara pemerintah dengan masyarakat ini adalah salah satu bencana paling dahsyat di Indonesia saat ini. COVID misalkan tidak terselesaikan karena apa? Karena pemerintah bikin program sendiri, sedangkan masyarakat bikin program yang lain, karena banyak di antara masyarakat yang tidak setuju atau meremehkan. Tentang vaksin saja ditertawakan, bahkan COVID ini masih dijadikan konten konspirasi dan sebagainya. Nah, saya akan jelaskan bagaimana sesungguhnya ide-ide itu bermunculan. Jadi ya buset ya, pembukaannya panjang banget. Ya kita mulai. Baraya, kan banyak di antara orang-orang Indonesia yang kesal luar biasa pada pemerintah, seperti yang saya jelaskan tadi. Indonesia ini sekarang lagi hampir bangkrut, kepepet, kenapa nggak cetak uang aja, kenapa nggak pakai sistem MMT aja seperti negara-negara yang sudah besar, kenapa mereka tidak dijadikan contoh untuk memperbaiki kehidupan Indonesia menjadi lebih baik. Nah, saya jelaskan di sini begini Baraya, kalau Baraya diminta untuk menjawab pertanyaan saya, Baraya milih utang atau cetak uang? Silahkan tulis di kolom komentar ya.
Dua-duanya tentu saja punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi kalau Baraya misal melihat bahwa pemerintah tidak mau cetak uang, alasannya adalah sebagai berikut. Begini Baraya, pertama, bahwa mencetak uang itu mahal luar biasa. Kemudian yang kedua, syarat-syaratnya ribet. Dan yang ketiga, ini akan memunculkan, walaupun ini masih menjadi pertanyaan besar ya, akan memunculkan inflasi. Nah, dengan alasan-alasan ini, maka pemerintah tentu saja akan memilih sebuah jalan yang sudah diketahui awal mula dan risikonya sebelumnya, yaitu utang. Berhutang itu jauh lebih baik daripada cetak uang. Garis bawahi. Kenapa? Karena berhutang itu sejauh ini cara yang paling jitu untuk bisa menjalankan prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Ketika kita berhutang, kita memiliki potensi untuk tidak mengeluarkan barang apapun atau tidak mengorbankan apapun, tetapi bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Gini Baraya, 10 orang paling kaya di Indonesia atau bahkan 100 orang paling kaya di Indonesia atau bahkan mungkin 1000 orang paling kaya di Indonesia selalu punya tips yang diandalkan ketika mereka ditanya tentang bagaimana memulai bisnis. Mereka katakan, jangan bisnis dengan modal uang sendiri. Prinsipnya adalah uang itu hanya boleh masuk ke saku, tetapi tidak boleh keluar sama sekali. Jadi, kalau kita mau bisnis, jangan pakai uang, jangan keluarkan uang dari saku kita. Jadi, apa yang dilakukan? Berhutang. Makanya kita ketahui, misalkan seluruh orang paling kaya di seluruh dunia pasti hutangnya juga banyak, dan negara-negara paling besar di dunia utangnya juga luar biasa. Misal yang sering disebutkan bahwa Cina itu misalkan pakai MMT, misalkan bahwa mereka itu cetak uang. Ya gak gitu juga Baraya. Cina itu sampai sekarang adalah negara dengan hutang luar negeri terbesar di seluruh dunia. Amerika Serikat juga seperti itu, Jepang, Korea juga seperti itu, Singapura juga seperti itu. Apakah mereka punya kesulitan untuk mencetak uang? Tentu saja, sekali lagi seperti yang saya katakan, mencetak uang itu jauh lebih mahal daripada kita ngutang. Ngutang itu kita gratis. Jadi begini Baraya, kita kembali ke perumpamaan ya. Saya pengen bisnis, misalkan bisnis perhotelan. Nah, saya membutuhkan duit 5 miliar untuk bikin bangunan dan sebagainya. Maka apakah saya harus nabung? Kelamaan. Apakah saya harus cetak uang? Resikonya besar. Maka yang paling mungkin itu adalah saya berhutang. Setelah saya berhutang dapat 5 miliar, maka saya bayar orang terbaik dalam pemasaran, saya bayar direksi terbaik, saya bayar manajer terbaik, saya bayar staf-staf terbaik untuk menjalankan hotel itu. Saya guling-guling tiduran saja. Oke? Nah, setelah itu saya dapat keuntungan. Keuntungan itu saya bagi menjadi 3. Yang pertama untuk saya sendiri, kemudian yang kedua untuk mengembangkan usaha, termasuk juga untuk persiapan bikin hotel berikutnya, dan yang satu lagi adalah digunakan untuk nyicil ke bank, untuk nyicil utang itu. Ketika si utangnya lunas, maka si hotel itu menjadi milik saya sepenuhnya, padahal saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun, karena uangnya dipinjam dari orang lain, dari pihak lain, dan itu dilunasi dengan hasil usaha atau keuntungan dari proyek yang saya jalankan tadi. Kan gitu, jadi saya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Tapi kan butuh jaminan. Nah itu kalau soal jaminan saya sudah jelaskan di episode yang lain ya. Tetapi kalau kita punya hutang, kita kan akan diuber-uber sama si pemberi utang, ya kan? Iya. Terus selain itu, iya kalau bisnisnya berhasil, kalau gagal gimana? Nah, jawabannya ringkas Baraya. Misal begini, saya sudah jadi punya hotel itu, kemudian bangkrut total luar biasa, jelek kinerjanya dan sebagainya, atau kena COVID sehingga tidak ada yang menginap di sana. Karena bangkrut, si bank marah-marah, "Woi, kembalikan duit gua." Ya, saya tinggal bilang, "Maaf, saya nggak punya duit, sita aja tuh hotelnya." Ya udah, sama bank hotelnya disita. Apakah saya rugi? Ya enggak. Kan hotel itu juga hasil pinjaman dari bank. Kalau disita sama bank ya silakan aja. Nah, jadi berhutang itu kita tidak akan rugi apapun dalam konteks itu ya. Makanya sekali lagi saya katakan, walaupun ada potensi atau ada harapan untuk mencetak uang sebesar-besarnya di seluruh dunia, orang sampai sekarang dari mulai negara sampai orang-orang paling kaya itu tetap memilih untuk berhutang daripada nyetak uang. Ya tentu saja realitanya tidak sesimpel itu, kan utang juga macam-macam bentuknya ya. Jadi gini nih ya,
kalau ada pernyataan utang kita menumpuk luar biasa, sebenarnya itu bukan pertanyaan atau bukan persoalan substansial. Yang jadi pernyataan substansialnya itu adalah si utang itu digunakan untuk apa, bukan berapa nominalnya. Amerika Serikat nominalnya besar sekali, tapi nggak ada masalah. Jepang besar sekali, tapi nggak ada masalah. Karena yang paling penting itu si utang itu dialokasikannya buat apa. Sejauh ini pemerintah di seluruh dunia bisa kita kenal pakai utang itu dengan 3 upaya. Yang pertama itu adalah untuk mensubsidi rakyatnya. Kemudian yang kedua untuk jajan awet, bikin infrastruktur dan sebagainya seperti yang pemerintah lakukan sekarang. Atau yang kemudian yang ketiga bikin bisnis. Jadi nanti si uang tergolangkeun. Nah, yang paling buruk dari pengelolaan utang itu adalah si uang itu digunakan untuk konsumsi. Nah, dalam hal ini subsidi. Jadi subsidi itu kutukan luar biasa. Kita ambil contoh yang sangat terjadi lah di Indonesia gini ya, Baraya ya. Indonesia subsidi BBM. Bagaimana mekanismenya? Begini, Indonesia punya sumber-sumber minyak, sumur-sumur minyak yang sangat banyak dan sangat besar. Tetapi Indonesia tidak bisa mengelolanya sampai sekarang. Karena tidak bisa mengelolanya, maka yang terjadi adalah si minyak-minyak mentah dari Indonesia itu yang dibor dari sumur-sumur di Indonesia itu dijual ke Singapura. Karena kita nggak bisa mengelolanya. Harga minyak mentah itu per liter itu Rp5.000, katakanlah ya, Rp5.000. Sama Singapura diambil, terima kasih saya beli Rp5.000 per liter. Udah di itu, kemudian diolah jadi Pertamax, Pertalite, jadi apa semacam itu ya. Kemudian dijual lagi ke orang Indonesia, berapa? Harganya Rp14.000 per liter. Dengan demikian si Singapura untung berapa sekian lah ya. Nah, sama Indonesia, oh makasih ya. Sama orang Indonesia dibeli per liternya Rp14.000, kemudian dijual sama masyarakat kita itu adalah Rp7.000. Kenapa? Karena subsidi. Artinya pemerintah itu setiap 1 liter dari bensin itu dia nombok Rp7.000. Bayangkan seberapa besar pengeluaran pemerintah pada waktu itu. Jadi udah mah sumurnya dari Indonesia, tapi kita nggak bisa mengelola, akhirnya dijual 5.000 perak ke Singapura. Sama Singapura diolah doang, dikembalikan ke Indonesia Rp13.000. Indonesia udah tekor di situ, dan Indonesia malah tambah tekor lagi karena menjual ke masyarakatnya bukan ngambil untung, misalkan jadi 16.000 gitu ya, malah dijual dengan harga Rp7.000 karena disubsidi. Nah, rugi bandarnya gede-gedean kan? Iya, tapi pemerintah kalau mau nyebut subsidi itu bisa di demo berjilid-jilid, Baraya. Kan dulu pernah ada satu kejadian, BBM subsidinya dipotong 500 perak, itu demonya sampai gila-gilaan. Sampai foto presiden diinjek-injek lah, sampai apa, mahasiswa turun ke jalan bikin macet dan sebagainya. Dan pakai motor lagi, motor gede. Kami rakyat miskin, tapi mau pakai motor gede gitu ya. Kami menuntut pemerintah untuk tidak ya gitu lah, banyak ya bacotnya. Nah, oke, setelah itu di situ saja kita sudah mengetahui kutukannya. Tetapi kutukannya belum berakhir di situ, Baraya. Kalau kutukan subsidi itu, setelah pemerintah mensahkan bahwa harga BBM sekarang adalah Rp7.000 per liter, apa dampak berikutnya? Secara psikologis orang-orang akan mudah atau pengen untuk beli mobil dan motor karena BBM harganya sangat murah. Karena banyak sekali orang yang beli mobil dan motor, bayangkan di Jakarta saja itu sekitar 1.500 kendaraan per hari terjual di Jakarta saja, 1.500. Dampaknya apa? Kemacetan yang sangat luar biasa. Karena kemacetan yang luar biasa, maka si pemerintah garuk-garuk, jalan harus diperlebar atau bikin jalan layang. Dan dampaknya apa? Pohon-pohon di trotoar itu harus ditebangin, atau rumah yang ada di pinggir jalan itu harus digusur. Berapa biaya yang sangat besar yang ditanggung oleh pemerintah untuk meluaskan jalan biar nggak macet. Dan itu gara-gara subsidi yang tadi. Nah, oke, tapi itu pun belum selesai. Setelah si ininya dinaikkan, kemudian rakyat yang kami fakir miskin terus beli mobil, kan biar ini ya, karena BBM-nya murah. Nah, setelah beli mobil, tetap aja kemampuan pemerintah untuk bikin jalan tidak secepat kemampuan rakyat untuk beli mobil baru. Akhirnya tetap macet-macet juga. Ketika tetap macet, polusi udara terjadi. Polusi udara itu per hari merugikan Indonesia sekitar 3 triliun per hari. Bayangkan lah ya, per hari. Tuh, rugi lagi. Nah, kenapa bisa rugi seperti itu? Karena ya banyak polusi itu kan menyebabkan, khususnya adalah terkait dengan kesehatan. Ketika banyak polusi, banyak juga orang-orang Indonesia yang sakit. Kalau sakit,
Kemana orang-orang Indonesia datang? Ke rumah sakit. Ke rumah sakit itu biaya pengobatannya disubsidi juga sama pemerintah. Tuh kan, hanya gara-gara subsidi itu. Dan bayangkan Baraya, subsidi itu semuanya didapatkan dari utang yang harus dibayar kepada negara asing atau korporat-korporat asing. Kan kita tekornya luar biasa hanya dalam satu masalah saja. Jadi Baraya, kalau ada yang mengajukan solusi, misalkan ini praktis, ini cepat, masalah di Indonesia itu terlalu pekat Baraya, terlalu susah, terlalu rumit. Kayak kabel ini nih tuh, kabel mix ya terlalu rumit kayak gini. Jadi kalau sekarang misalkan masyarakat protes luar biasa kenapa utang Indonesia menumpuk, ya sekali lagi bukan soal nominalnya yang kita perhatikan, tetapi alokasi dari utang itu digunakan untuk apa? Kalau untuk konsumsi, untuk subsidi, hancur. Tetapi kan masyarakat yang minta itu subsidi dicabut 500 perak aja demonya bisa luar biasa. Ya udah kalau gitu utangnya digunakan untuk poin yang kedua dan yang ketiga. Jadi jajan awet kayak bikin infrastruktur dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah untuk bikin pabrik-pabrik. Jadi kita jadikan mesin uang seperti yang awal tadi. Jadi kalau sudah dapat uang kita bisa bayar utang gitu. Begitu? Iya, begitu. Pemerintah sih pengennya seperti itu juga. Tetapi masalahnya adalah warga Indonesia lagi-lagi menolak itu. Pengennya hanya poin yang pertama aja. Sebab kalau misalkan orang-orang Indonesia itu disuruh untuk bekerja, yuk sekarang kita berhutang nih, tapi hutang ini kita jadikan untuk bikin pabrik yang besar. Kemudian kita kelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, mau nggak orang Indonesianya? Nggak mau. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang Indonesia itu senangnya dapat gaji, tapi kerjanya nggak, pengennya ngegabut. Kenapa banyak sekali orang-orang Cina yang dipekerjakan di Indonesia? Yang tenaga kerja asing gitu ya. Kenapa selalu jadi isu yang menggoreng? Kenapa? Karena dimulai dari realitas yang sangat sederhana. Orang-orang Cina itu didatangkan ke Indonesia oleh perusahaan-perusahaan itu karena mereka dikasih makannya cuma sehari 2 kali. Gajinya kecil, tapi kerjanya bisa sampai larut malam. Jadi rajin luar biasa, gak minta THR, gak minta tunjangan, gak minta apapun. Nah, sedangkan orang Indonesia gak bisa seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan banyak sekali tenaga-tenaga asing yang didatangkan ke Indonesia. Akibatnya, proyek-proyek untuk mengalokasikan utang itu untuk membangun mesin uang Indonesia, itu mangkrak lagi, gagal lagi di tengah jalan. Dan akhirnya ketika misalkan kita tanya pada rakyat, rakyat tidak mau peduli, rakyat apatis, rakyat cuma bilang, ya kami kan sebagai masyarakat kecil, kami cuma pengen jajan, cuma pengen makan, cuma pengen kerja, kami nggak usah ngerti soal politik apalah, kami mah yang penting kerja. Nah, mikirnya tuh apatis kayak gitu. Jadi kan susah juga ini si pemerintah. Saya nggak membela pemerintah dalam hal ini, cuman saya jelaskan kenapa Indonesia itu susah untuk diberikan solusi apapun dalam hal ekonomi. Masalahnya itu nggak sesederhana, mendingan kita cetak uang berbasis proyek, kemudian kita bakar lagi uangnya, gak sesederhana itu. Ada kompleks sekali. Tapi kan sumber daya alam kita itu banyak, ngapain juga utang? Kan kita bisa manfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tapi kenyataannya adalah utang iya, impor iya. Kita punya segala sesuatu, kita punya beras dan apa, tapi bahkan beras pun harus impor dari Thailand. Gimana ini kebijakan pemerintah? Nah, soal itu kita akan bahas kapan-kapan ya. Karena takut durasinya panjang. Biarin, nggak apa-apa kan endingnya nggak jelas kayak gini juga. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.